Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Auliansah dari semester 2A. Di sini saya akan mereview rangkuman materi pada mata kuliah Hukum Pidana. Yang pertama-tama ada hukum. Hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik bisa kita sebut sebagai hukum pidana dan hukum privat bisa kita sebut sebagai hukum perdata. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur antara perseorangan dengan kepentingan umum. Hukum pidana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum pidana formal dan hukum pidana material. Yang dimana hukum pidana material ini menurut Profesor Mulyatno mempunyai tiga aspek. Yang pertama ada perbuatan pidana, yang kedua ada pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga ada sanksi pidana. Yang selanjutnya ada fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi umum, yaitu fungsi yang mengatur atau menata kehidupan masyarakat. Yang kedua ada fungsi khusus, yaitu fungsi untuk melindungi kepentingan umum. Yang selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibagi menjadi dua pula. Yang pertama ada bagian yang bersifat umum yang diatur pada buku pertama pada pasal 1 sampai 103. Yang selanjutnya ada bagian yang bersifat khusus. Yang pertama diatur pada buku kedua pada pasal 164 sampai 488 tentang kejahatan. Yang kedua diatur pada buku 3 yaitu pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan waktu atau tempus scripti, dan yang kedua ada berdasarkan tempat kejadian atau locus scripti. Yang selanjutnya tentang tindak pidana pada bab kedua. Tindak pidana lebih banyak digunakan istilahnya dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Salah satu alasannya yaitu dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Tindak pidana ini mempunyai dua unsur. Yang pertama ada unsur objektif dan yang kedua ada unsur subjektif. Nah, subjek tindak pidana itu ada dua. Yang pertama ada manusia dan yang kedua ada badan hukum. Yang selanjutnya ada pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu yang terdapat pada bab ketiga. Alasan diadakan pembaharuan di Indonesia itu yang pertama ada alasan politis, ada alasan sosiologis, ada alasan praktis, dan juga yang terakhir ada alasan adiktif. Adapun metode pembaharuan KUHP, yang pertama evolusi, yaitu menyelipkan pasal-pasal yang baru. Yang kedua ada kompromis, yaitu menyelipkan bab atau berbagai pasal. Dan yang ketiga ada global, artinya menyeluruh atau disesuaikan atau ingin betul-betul murni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.